Yo, halo guys. Kita akan membahas seputar Manchester United. I'm in a feeling good. So, gue bener-bener semangat ya. Meskipun hanya menang 1-0. Cuman, wah, kemenangan kemarin benar-benar membuat gue seneng. Membuat gue kayak happy lah. Meskipun hanya tercipta satu gol saja gitu. Karena dari segi permainan, wah, ciamik sekali. Serius, gila mainnya. Ah, buat yang nonton ya, wah itu pasti akan sedikit terhibur meskipun masih agak-agak kurang dalam segi pressure, masih ada celah untuk para pemain Crystal Palace eh, melepaskan diri dari pressing yang dilakukan oleh Manchester United. Cuman wajar lah, dia baru ngelatih 1 hari loh, dan spektakuler ya, perubahannya itu sangat-sangat terlihat radikal dari segi permainan. Cuman kalau ya dari segi pemilihan pemain sih itu gak beda jauh dan wajar juga. Ralf Rangnick masih meraba-raba lah. Kita bahas dulu ya dari lineups. Gue sambil lihat live score dulu. Nah, Rangnick ini memasang formasi 4-2-2-2, formasi favorit dari Ralf Rangnick itu sendiri. Yaitu di penjaga gawang ya, we know David De Gea, lalu ada back four Diogo Dalot, Victor Lindelof, lalu ada Harry Maguire dan Alex Telles. Lalu di dua kedepannya ada Scott McTominay dengan Fred. Di dua berikutnya lagi terdapat Bruno Fernandes dan Jadon Sancho. Lalu di dua depannya lagi terdapat Marcus Rashford and Cristiano Ronaldo. Sedangkan dari Crystal Palace dia bermain 4-3-3, yang dimana Vicente Guaita sebagai penjaga gawang. Lalu di back four-nya terdapat Tyrick Mitchell, Mark Guehi, lalu terdapat James Tomkins dan Nathaniel Klein. Oh, Nathaniel Klein Liverpool kayaknya. Gue kira udah kemana itu orang. Lalu di three midfieldnya ada Conor Gallagher, terus ada Chico Koyate, lalu ada Jeffrey Sklup. Lalu di three front atau three striker ada Wilfried Zaha, termasuk mantan pemain tim kita. Lalu ada Christian Benteke dan Jordan Ayew. Nah, dari segi permainan itu ya sangat terlihat jelas. Mulailah dimasukkan sedikit-sedikit unsur pressingnya, unsur gegen pressnya, bahkan hingga intensitas tinggi. Lalu banyak menciptakan peluang, menguasai jalannya pertandingan, kualitas passing, kualitas crossing terlihat sangat beda sekali gitu daripada sebelum-sebelumnya. Dan ya memang sih kayak masih 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 biasa aja gitu. Cuman sudah terlihat lah dari cara mereka melakukan build up serangan yang memang harus di apa sih, dibetulkan lagi, lebih dikliniskan lagi dari lini pertahanannya, dari lini penyerangannya, karena sudah banyak sekali chances atau kesempatan-kesempatan yang dimana second line mulai menyerang, second line itu sudah mulai berani untuk melakukan shot, mau off target on target I don't care, cuman yang penting itu sudah ada kemauan ingin berubah. Nah, dengan menciptakan peluang dari shootingan dari second line. Lalu yang terlihat sangat kontras perbedaannya itu terdapat di posisi wingback ya. Posisi wingback ini seorang Alex Telles dan Dalot betul-betul menguasai lini bagiannya. Job desk-nya jelas. Lalu di bagian tengah itu sangat berfungsi cukup baik, terutama bagi Fred ya. Dan gue sekali lagi sekarang meskipun gue kurang suka dengan Fred, tapi gue harus
objektif, gue harus menilai dengan apa yang terjadi dan apa yang gue lihat. Fred itu sangat 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 impresif dan gue suka karena dia semua bola dia ambil, semua bola dia coba untuk intercept dan segala rupa, dan gue bener-bener angkat topi dengan etos kerjanya dari seorang Fred ya. Karena kita tahu lah ya bagaimana Fred menjadi bulan-bulanan kita gitu. Cuman dia di 3 pertandingan terakhir ini benar-benar menunjukkan bahwa dia bisa untuk bermain. Dia bisa untuk mengerti, dia bisa untuk mengikuti apa yang diperintah oleh seorang pelatih. Lalu bagi orang-orang yang menilai seorang Harry Maguire dan sekarang kemana? Karena Harry Maguire sekali lagi adalah one of the best center back in the world, not in Europe, but in the world yang harus diencamkan. Maguire ini cuman yang disorotnya itu cuman blunder-blundernya aja, gitu kan, yang bagus-bagusnya tidak dilihat, kan kampret gitu. Kayak kualitas dari crossingnya, umpan long ballnya itu cukup baik loh bagi seorang back. Bahkan di 2 gol match sebelumnya melawan Arsenal, build up serangan dimulai dari seorang Harry Maguire. Terbayang kan? Jadi hanya dia itu hanya sedang drop aja gitu performnya, gak ada yang lain. Karena ya seperti kita tahu dia bermain cukup baik, di malam ini pun bermain cukup baik, dan Rafa Rangnick itu betul-betul menunjukkan bahwa dia memiliki sistem, dia memiliki taktik, dan kayak taktik ya, dia mencoba, dia berani mencoba, dia membuat sebuah, dan ya yang dilakukan oleh seorang Rafa Rangnick ini tidak terlihat bahwa ini hanya skema yang honeymoon untuk pelatih dan tim saja. Cuman ini terlihat ini adalah murni ide dari seorang Ralf Rangnick yang dia punya dari RB Leipzig, lalu ada RB Salzburg, dan tim-tim yang pernah ditangani oleh mereka, oleh dia gitu, seperti Hoffenheim, lalu banyak lagi lah timnya. Pressingnya sudah mulai berjalan gitu, meskipun ya sekali lagi masih karatan gitu, cuman dia berani melakukan sebuah perombakan lah. Dan percayalah jika kalau misalnya semalam berakhir draw saja pun gue ini puas ya melihat cara bermainnya ya. Mereka usaha benar-benar mati-matian, mereka itu sudah mulai melakukan oper mencari ruang. Mereka sudah melakukan itu, dan jika konsisten, kenapa tidak gitu, akan sukses. Dan gue sangat setuju apa yang dikatakan oleh Ralf Rangnick, dan ini terlihat dia lakukan di match tersebut adalah dengan melakukan perubahan secara bertahap. Sepertinya ini kita lihat Ralf Rangnick ini mengutamakan dulu pembenahan di sisi pertahanan ya, karena pertahanan kita akhirnya terlihat seperti solid, dan ya akhirnya banyak serangan Crystal Palace yang mentah oleh kesolidan dari lini belakang kita, lini pertahanan kita. Dan banyak sekali peluang yang dibuat oleh Manchester United, seperti tendangan dari Harry Maguire, Diogo Dalot, dan banyak lagi Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Rashford, Jadon Sancho. Itu sangat-sangat banyak. Jadi kita hanya tinggal tunggu waktu aja, sabar, proses sedang berjalan. Dan dari statistik kita menang segalanya ya. Ball possession kita menguasai 61% berbanding 39%. Sangat jarang sekali. Dan ini banyaknya kan di babak Crystal Palace sendiri, bukan di babak sendiri.
Dalam artian mereka punya inisiatif penyerangan yang sangat luar biasa, gedenya gitu. Mereka menghasilkan 16 shot berbanding 8. Lalu yang on targetnya hanya 3. I don't care berapapun, yang penting mereka sudah mulai berani percaya diri untuk melakukan shot-shot. Karena itu penting, karena itu membuat peluang untuk menggapai kemenangan. Jadi kemenangan, bagaimana cara mendapatkan kemenangan? Kemenangan bisa didapat dengan cara melakukan sebuah percobaan. Melakukan percobaan bagaimana? Dengan membuat sebuah kesempatan. Dengan membuat kesempatan yang banyak, mustahil kalau nggak ada satu pun yang gol, pasti ada. Percaya, jika kita terus mencoba, kita berani untuk mencoba, kita ada niat untuk mencoba, hasilnya akan berhasil juga. Manjada wajada kalau dalam Islam. Lalu kita mendapatkan 9 corner kicks, sangat-sangat menguasai, gila. Lalu terdapat, kita menang dari dalam segalanya, pasisnya, pasis kita menciptakan 300 pasis dengan 81% passe, 86% operan sukses. Yang sangat terlihat adalah ketika Crystal Palace ini, nah ini perbedaan gegenpressnya seorang Rangnick dengan Klopp atau Tuchel atau Pep Guardiola. Jika Tuchel, Pep, dan Jurgen Klopp, Tuchel, dan Pep Guardiola memasang gegenpressnya itu di tengah, melakukan counter pressnya itu di tengah, berbeda dengan Rangnick. Rangnick ini melakukan gegenpressnya adalah di sayap. Dia akan sekuat tenaga mendorong agar pemain lawan ini masuk ke dalam sayap, lalu memaksa mereka untuk melakukan long ball. Dan seperti yang gue bilang, long ball paksaan itu hanya 50%, 50%, 50-50 antara nyampe atau enggaknya. Dan bagaimana kualitas dari seorang pengumpan juga. Kalau misalnya pengumpan kualitasnya hanya cetek, ya gak akan nyampe gitu. Kecuali nama lu Trent Alexander-Arnold atau Robertson, itu bisa. Cuman kalau untuk pemain-pemain biasa sih gak akan nyampe kebanyakan, dan itu terjadi di match semalam. Lalu kenapa di sayap? Kenapa didorong di sayap? Karena sayap itu sangat sempit ruangnya, yang otomatis dia tidak memiliki pilihan untuk out atau untuk melakukan long ball dan melepaskan diri dari pressure-nya. Dan itu terjadi, dan banyak sekali bola terbuang dari Crystal Palace nggak bisa menguasai bola lama, terebut lagi, dan kita segera melakukan sebuah build up serangan dari counter attack, dari hasil dari counter pass. Makanya 4-2-2-2 ini memudahkan transisi dari bertahan menyerang dengan sangat halus dan tidak capek. Karena capeknya ngejar, nguber pantat doang dengan cara defense itu lebih capek nguber pantat. Dan gue harap kayak permainan seperti ini harus lebih distabilkan, dan gue percaya ini akan konsisten bermainnya Ralf Rangnick bersama MU. Dikala Manchester United nanti kalah, come on guys, dukung dia, karena he needs a time, he needs a chance. Give him a time and give him a chance. Dan kita bisa lihat kan, pergantian yang dilakukan itu sangat-sangat ekstrim, di mana Elanga masuk menggantikan Rashford, dan itu keputusan yang sangat out of the box gitu. Gak ada dalam pikiran gue dia bakal masukin si Elanga ngegantiin Rashford gitu. Dan I feel happy now, dan gue bersyukur banget kita mendapatkan pelatih yang tepat, yaitu Ralf Rangnick. Bukan hanya sekedar mengincar kemenangan, bukan hanya sekedar mengincar poin, bukan hanya sekedar melihat skor, menang kalah berapa gol. Cuman Rangnick ini benar-benar menerapkan sebuah filosofi, dan itu lebih penting daripada sebuah trofi ataupun kemenangan. Kenapa? Karena dikala kalian main bagus dan kalian mencoba banyak peluang, membuat banyak kesempatan, membuat banyak syutingan, percayalah, gol dan kemenangan itu akan menghampiri sendirinya.
Thank you guys.